Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi. Hari ini insya Allah kita semua dikasih kesehatan, kebaikan, keberuntungan dari segala hal, dan selalu diberikan yang terbaik sama Allah dan terkabul hajat kita semua. Oke, kita bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan bisa membantu kita semua ya guys. Dan ambil yang baiknya aja energinya, yang buruknya kita jadikan pelajaran. Aku mengucapkan terima kasih untuk para netizen aku. Insya Allah yang masih setia, kalian sehat walafiat dan selalu diberikan yang terbaik, diberikan keberuntungan dalam hal apapun dari berbagai arah yang halal. Oke, kita langsung baca doa ya guys. Menurut kepercayaan masing. Oke, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita langsung lihat situasinya maskulin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Situasinya maskulin. Insya Allah 90% ya guys. Page of Pentacles, Three of Wands, the Sun, Six of Swords, and the Knight of Pentacles. The World. Maskulin, kamu ingin belajar bertanggung jawab ini, tapi memang lambat ya. Lambat, tapi kamu ingin bertanggung jawab. Tuh, Two of Cups. Karena kamu ingin kembali lagi ke feminim. Page of Pentacles, the Three of Wands, the Sun, and Six of Swords, the Knight of Pentacles, the World, and the Two of Cups. Ya, kamu ingin belajar move on, yaitu dengan cara bertanggung jawab masalah percintaan. Jadi di journey hidup kamu bisa meninggalkan orang baru sih. Ya, yang baru kamu kenal gitu ya. Pada akhirnya kamu ingin kembali ke soulmate kamu, ke twin flames-nya kamu. Ya. Di sini ya kamu belajar dari nol lagi. Belajar dari nol lagi untuk mencari kebahagiaan kamu
Ya, dengan cara bertanggung jawab apa yang sudah kamu janjikan, apa yang sudah kamu perbuat di masa lalu, ya. Bahkan dengan kebahagiaan dengan orang lama nih, dengan orang baru ya, kebahagiaannya kamu ingin tinggalkan, itu journey hidup kamu. Padahal kamu udah ngerasa bahagia dengan orang baru gitu ya. Tapi kamu ingin meninggalkan hal itu dan kembali kepada pasangan sejatimu. Kenapa bisa begitu? Karena aku lihat di sini ada Five Swords, ya, Two of Pentacles. Kamu nggak damai. Jadi walaupun kamu terlihat bahagia, sebenarnya nggak tenang. Nggak tenang kamu dengan orang baru ini. Ya, kamu nggak tenang. Nggak ada kedamaian. Dihantui rasa bersalah. Tuh. Ya, nggak ada kedamaian. Dihantui rasa bersalah. Dihantui ketakutan. Tersiksa setiap malam. Absurd. Kamu coba untuk berdamai dengan kehancuranmu, ya, dengan cara kamu cari banyak target, ya, dengan cara kamu mencari target baru, dan kamu juga mencoba berdamai tentang feminim yang sudah bangkit untuk bayar karmanya, bahkan diberikan banyak keberuntungan ya si feminim ini, karena komitmen hasil dari pembentukan diri, belajar benahi diri, dan ini makan waktu lama. Kamu tahu itu. Untuk menjadi queen itu memakan proses yang lama, karena sudah matang, ya. Kamu nggak terima hal itu sih sebenarnya. Apalagi kamu mendengar feminim sudah sukses, ya, dan sudah dewasa, bijak, dan di sini kamu nggak tenang, merasa sia-sia aja. Kamu bahagia dengan orang baru, tapi sebenarnya tidak ada ketenangan sebenarnya. Dan ini membuat kamu merasa tersiksa sendiri jadinya. Tuh. Five of Cups. Merasa tersiksa sendiri, merasa nggak nyaman. Merasa nggak nyaman ya buat kamu. Dan kamu merasa terpojokan, bahkan kamu juga merasa menjadi korban dari kesuksesan feminim sekarang. Makanya ini membuat kamu tersiksa. Ya, membuat kamu tersiksa, membuat kamu yang nggak tenang aja hidupnya. Kamu pelajari juga tentang journey hidup untuk meraih kebahagiaan yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kamu mencoba untuk banyak belajar, pahamin, mencapai kebahagiaan yang sebenarnya adalah dengan cara bertanggung jawab tentang sebuah hubungan.
Nah, ini yang membuat kamu sia-sia ya, menjalani hidup dengan orang baru juga. Walaupun terlihatnya baik-baik aja, nggak ada masalah, ya. Tapi itu hanya di luar saja bahagiamu. Sebenarnya kamunya ya tersiksa, nggak nyaman. Dan di sini kamu mencoba untuk bisa belajar tanggung jawab, ya. Dan ingin kembali lagi kepada feminim, terutama yang long distance, ya. Terutama yang long distance. Kita lihat situasinya maskulin. Kamu memang belajar untuk move on, ya. Journey hidup kamu juga dari nol lagi. Tuh, Ten of Swords, Ten of Swords, the Emperor, Three of Cups, Three of Pentacles. Three-nya ada 3 loh kamu. The Devil, the Emperor, Three of Cups, Three of Pentacles, and the Devil. Eight of Cups, Nine of Swords, Two of Swords, the Moon, and the Two of Swords. Four of Wands, Queen of Wands. Kamu takut banget feminim ini ngeblok kamu, ya. Dan kamu gak nerima kalau feminim ini menolak untuk kembali sama kamu. Ada rasa takut, ya. Ten of Swords, the Emperor, Three of Cups, Three of Pentacles, and the Devil, Eight of Cups, and the Nine of Swords. Ya. Kamu udah tahu nih, orang baru ini membawa karma buruk buat kamu. Malah menambah karma buruk kamu. Kamu udah tahu gitu, tapi kamu tetap jalanin karena mengejar ya kebahagiaan duniawi aja. Mengejar hawa nafsu. Ya, mengejar hawa nafsu. Ya, kamu mencoba everything is okay, I'm fine gitu ya.
karena kamu merasa ya memiliki kestabilan hidup, entah itu secara materi dan fisik gitu ya, sehingga kamu merasa ya bisa mengontrol semuanya gitu. Pada akhirnya ini membuat kamu kecewa sendiri, dan ya kamu tersiksa dengan ya pergaulan kamu di masa lalu. Aku ngerasanya di sini memang kamu mencoba mencari cadangan ya, agar karma burukmu tidak sendirian kamu rasakan ya. Dan kamu manfaatkan orang baru ini juga demi keuangan. Pada akhirnya kamu ya menuju kekecewaan dalam percintaan. Ya karena diawalinya bukan tentang ketulusan cinta kamu bersama dia, tapi karena materi. Ya, contoh karena kontrak kerja kayak gitu. Ya. Atau cinlok. Ya kan? Karena materi aja, memanfaatkan. Ya. Si maskulin ini memanfaatkan orang baru ya hanya karena materi. Bisa jadi ya manfaatin popularitasnya, hokinya kayak gitu. Ya. Pada akhirnya kecewa sendiri tentang percintaan. Jadi maskulin ini selalu ketemu dengan orang yang salah terus. Kenapa? Karena dia tidak mau bayar karmanya sendiri. Ya, itu masalah pertamanya. Dia nggak mau ngerasain sakitnya sendiri. Dan di sini maskulin bukannya makin belajar untuk berubah baik, tapi malah mencari pergaulan bebas terus untuk bisa meluapkan amarah emosionalnya, bukan ke arah spiritual, tapi ke arah duniawi, ya. Dan berujung dunianya tidak baik-baik saja si maskulin ini. Ya, dunianya penuh dengan drama, penuh dengan luka hati, ya pengkhianatan, bahkan juga terperangkap dalam hubungan yang salah terus. Ya. Maskulin di sini ada rasa ketakutan dia. Ya, ketika feminim ya benar-benar ngeblok intuisinya buat maskulin, benar-benar ngeblok tentang dramanya dengan maskulin. Ya kalau feminim sudah berani ngeblok dramanya, automatically maskulinnya akan kehilangan seseorang yang mencintai dia. The Page of Swords, ya dia posesif ya, maskulin menjadi posesif, dan dia nggak belajar tentang ya energi dia sendiri gitu loh, yang membuat dia lemah ya karena keangkuhannya dia, kesombongannya dia ya. Dan di sini ya dia harus belajar bayar karma buruknya dia sendiri. Kalau dia mau sukses lagi ya dia harus bahagianya secara tulus, bukan dengan secara modus ya. Ketika dia ada masalah atau tidak ada masalah, dia selalu nyari cadangan ya, dan berujung tentang hubungan yang toksik terus. Bahkan si maskulin sebagian ada yang belajar tentang ilmu hitam untuk melet, untuk manipulasi kayak gitu ya. Pada akhirnya dunianya penuh dengan kekecewaan, dan itu membuat dia tersiksa
ya, tentang percintaan yang selalu salah. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Tuh ya, spiritual or religious community, life lesson, life changing epiphany experience. Join with the like-minded people for friendship and increase spiritual growth. Life lesson. You can break free from recurring negative patterns by praying to know the lesson and blessing they contain. Life-changing epiphany or experience. It's a time of a big and blessed change for you, and God is supporting you each step of the way. So, maskulin, kamu harus banyakin bergaul dengan teman ataupun orang spiritualnya yang membawa kebaikan, ya, bukan ke arah keburukan, bukan hal yang negatif, tapi ke arah kebaikan, ya, ke arah Allah, Tuhan, lebih mendekatinya seperti itu. Dan kamu harus bisa ya mematahkan sesuatu yang tidak membuat kamu nyaman, dan itu sebagai bagian hidup kamu untuk bisa menghilangkan hal-hal negatif, ya, yaitu dengan banyakin ibadah, cari teman yang bisa menjembati karmamu, memberikan kamu suatu arahan ke arah yang lebih baik, ya, karena kehidupan itu pasti ada perubahan tanpa kita sadari atau kita sadari. Semuanya ada resiko. Life changing event. Jadi jadikanlah pengalaman aja, ya. Dalam kehidupan itu ada perubahan, kemenangan atau kekalahan, dan itu suatu pengalaman hidup, ya. Dan ini sudah waktunya kamu mengganti mindsetnya kamu yang selama ini tidak baik, misalnya menjadi lebih baik. Dan pikirkan tentang resiko apapun dalam kehidupan itu ada. Karena kamu harus yakin ketika kamu ingin berubah lebih baik, ya Tuhan akan selalu support kamu. Walaupun tidak langsung, walaupun tidak cepat, ya. Tapi kamu harus yakin kamu bisa merubah lebih baik dan bisa menjadi orang yang memiliki kehidupan yang sehat, memiliki kehidupan yang bahagia, ya, dan memiliki kehidupan yang nyaman, ya, entah itu secara pekerjaan ataupun secara kehidupan pribadi, ya, relationship. Semuanya kembalikan kepada Tuhan ataupun Allah, ya. Lebih perbanyak sabar lagi, lebih banyak berpikirnya positif, ya, dan harus bisa melepaskan kesulitan dalam hidupmu itu adalah ya mematahkan sesuatu hal yang sudah tidak baik. Entah itu misalnya kamu sudah menikah nih dengan orang baru, ya, dan kamu masih sama si feminim misalnya, ya kamu harus milih salah satunya yang masih menikah, ya, dengan orang lama atau dengan orang baru, ya. Tapi kalau kamu merasa nyaman dengan orang baru, yaudah kamu lepaskan si feminim dengan kata cerai, ya. Jadi tidak menyakiti terlalu dalam di antara keduanya. Dan di sini kamu juga harus berkumpul dengan orang-orang
yang paham tentang agama tapi tidak fanatik, yang paham tentang spiritual juga tapi tidaklah manipulasi. Benar-benar memakai spiritualnya untuk kebaikan dan selalu menjaga amanahnya. Ya, agar spiritualnya kamu tuh berkembang lebih baik, lebih luas. Ya, ketika kamu bisa menjalani dan menerima keadaan kamu, insya Allah nih, ya, kamu akan dapati kehidupan yang lebih layak, lebih bahagia, lebih sukses, kaya raya nih, ya. Aku harap ini bisa resonate buat kamu ya, maskulin. Serahkan sama Allah dan bergaulah dengan orang-orang yang memiliki energi spiritual, bahkan juga tentang keagamaan, tapi tidak yang terlalu fanatik, ya, agar kamu tidak terlalu menjadi orang yang merasa suci sendiri nantinya, ya. Kehidupan itu adalah pelajaran, ya. Jadi kamu harus bisa menjadi pemutus karma keluargamu, pemutus karma leluhurmu, agar kehidupan kamu lebih baik lagi ke depannya dan tidak menurunkan karma buruk kepada anak-anak atau cucu cicitmu. Oke, maskulin tetap semangat. Assalamualaikum.